Om Swastiastu, salam sehat, rahayu bagi para kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di Museum Arma. Hari ini seperti yang sudah dijadwalkan, kita akan mengikuti bincang dan diskusi seni atau istilahnya ATOK terkait dengan pameran seni rupa Tirta Agra Rupa. Hari ini Minggu, tanggal 21 Agustus, kita berada di tempat yang baik dan menarik, yaitu di Museum Arma. Kebetulan sebelah kiri saya adalah founder dari Museum Arma, untuk mengikuti rangkaian acara dari pameran Tirta Agra Rupa, sebentuk pameran yang diinisiasi oleh Yayasan Puri Kawan Ubud. Kebetulan ketuanya ada di hadapan kami, Pak Agung Hari Dipayana, yang juga difasilitasi oleh Pupuk Altim, pameran ini. Nah, minggu lalu, tepatnya pada hari Kamis, sudah digelar sesi bincang dan diskusi seni yang menghadirkan Pak Zangkutu, beliau ada di depan, dan juga Pak Ketut Budiana selaku seniman dengan moderator Pak Wari Wisasana. Adapun pameran ini, pameran Tirta Agra Rupa ini sudah dibuka pada 17 Agustus yang lalu, bertepatan dengan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini merupakan agenda yang ketiga ya sebenarnya, karena kemarin juga ada sesi melukis oleh anak-anak di tempat ini juga, yang infonya diikuti oleh 200-an ya. Jadi berbahagialah kita karena seni di Bali mungkin tidak akan pudar karena ada generasi-generasi penerus kita. Baik, hari ini izinkan saya akan memandu acara bincang dan diskusi seni dengan tema reputasi dan apresiasi Pitamaha. Jika melihat artinya, menurut KBBI, reputasi dapat diberarti suatu penghargaan atau suatu penilaian atas penghargaan. Apresiasi pun sedemikian pula. Jadi kita akan berbicara bagaimana kita melihat reputasi dan apresiasi dari Pitamaha. Pitamaha seperti yang sudah disampaikan dalam diskusi hari Kamis lalu, itu sebuah gerakan ataupun perkumpulan seniman yang muncul era 1930-an dengan sejumlah tokoh-tokoh besar diantaranya termasuk Pak Space dan juga Pak Bonnet. Nah, hari ini pada kesempatan ini kita akan bicara tentang reputasi dan apresiasi terhadap Pitamaha. Di sebelah kiri saya sudah ada Pak Agung Gede Rai atau biasa kita sebut dengan Pak Agung Rai Arma. Beliau adalah founder, pendiri juga pemilik dari Museum Arma ini. Dan sebelah kanan saya ada Pak Ketut Sadia, seniman yang lahir, tumbuh dan besar di keluarga seniman Pak ya. Dari orang tuanya juga, beliau dari Batuan, Sukawati. Nah, Pak Agung Rai ini adalah mungkin bisa disebut sebagai salah seorang sosok mesianas ya. Beliau sudah menerima banyak penghargaan termasuk dari Jepang tahun 2020 lalu atas apresiasi atas sumbangsi dari Pak Agung Rai menjembatani hubungan baik kebudayaan Indonesia-Jepang dan juga dari penghargaan dari ISI Denpasar yang baru kemarin bersamaan dengan Dies Natalis ISI, yaitu penghargaan Bali Buana Natakerti Nugraha tepatnya. Nah, dari Pak Agung Rai ini kita berharap akan mendapatkan wawasan mengenai apresiasi terhadap Pitamaha, terutama terhadap karya maupun terhadap semangatnya. Dan dari Pak Ketut Sadia, beliau yang lahir di Batuan Sukawati ini juga kita berharap memberikan pencerahan mengenai bagaimana seniman Bali sendiri itu bersentuhan ataupun tersentuh oleh semangat Pitamaha. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Ampunan nih Pak Agung Rai, Pak Setut. Mungkin dia akan berikan waktu 20 menit masing-masing pembicara untuk menyampaikan pandangannya.
mengenai apresiasi dan reputasi dan apresiasi Pitamaha. Sekali lagi terima kasih kepada semua hadirin yang sudah mengikuti kegiatan bincang dan diskusi seni hari ini. Semoga acara yang kita gelar atas fasilitasi dari Yayasan Purikawan Ubud dan Pukaltim dengan dukungan dari Arma Ubud dan juga dari ISI Denpasar ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua yang hadir ini. Izinkan saya, Coko Dayudhistira, akan membantu kegiatan bincang dan diskusi seni ini. Kesempatan pertama yang berikan kepada Pak Ketut Sadia untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman beliau selaku praktisi seni yang mungkin sedikit banyak sudah bersentuhan juga dengan semangat dari Pitamaha yang menjadi tema besar dari pameran ini. Silakan Pak Ketut. Om Swastiastu. Sik semua, kiring Pak Cok, Renggala. Pertama, yang ucapkan terima kasih niki, ring Pak Agung, ring Yayasan Purikawan niki, sampun presiden niki, napi wastani ngwentanan pameran niki, niki dari motivasi kami, kami merasa diperhatikan sebagai seniman niki. Ini bagian dari semangat Pitamaha yang kira niki. Kalau dulu bagaimana itu Pitamaha terbentuk, tujuannya bagaimana seniman dan kolektor dan pihak lainnya menyemangati biar kita berkesenian terutama ke seni rupa ini biar tetap semangat dan bangkit. Begitu pula pada hari ini Titiang merasakan itu kembali terwujud itu, walaupun banyak juga dari pihak pemerintah sudah mulai mendukung bagaimana seniman itu biar tetap eksis walaupun 2 tahun terakhir ini wenten pandemi. Nika harapan tiang niki ke depannya biar tetap niki, bagaimana biar berkesinambungan niki ini napi wastane mengadakan dari pihak Yayasan Purikawan niki biar berkesinambungan mengadakan pameran seperti ini. Tapi jangan mentok di pameran saja seperti Pak Tut Budiana bilang kemarin, bagaimana biar bisa berkelanjutan ini. Biar ada kontribusi ke seniman. Itu sebenarnya intinya pada dasarnya kami di seniman ini hampir semua keinginannya biar bisa berkelanjutan. Biar tidak mentok di pameran saja, bagaimana kelanjutannya tidak ada. Itu harapan kami. Ini bagian dari semangat seperti yang kami sampaikan tadi dari Pitamaha ini. Kalau dulu bagaimana orang tahun 30-an itu sampai sekarang tetap menyemangati kita sebagai seniman, seperti aliran air di UOS ini, bagaimana dari Payangan sampai ke Batuan, bagaimana seniman itu bermotivasi mengerjakan membuat ide-ide apa yang ada di aluran Sungai UOS ini. Itu sebenarnya, cuman kita tidak sebagai seniman tidak hanya terpaku dengan seperti yang dulu pernah saya katakan tema itu, gitu. Termasuk bagaimana aliran di Sungai UOS ini, bagaimana perubahannya di atasnya, ada villa dan sebagainya, tapi di bawahnya tetap air ini jernih mengalir sesuai dengan alurnya. Itu juga dari kita sebagai seniman, bagaimana perubahan paling tidak dari segi tema, tapi tetap bagaimana alur kita sebagai tradisi, pakem kita sebagai tradisi tetap jalan. Itu harapan kami untuk kedepannya kepada rekan-rekan seniman, bagaimana kita harus semangat, paling tidak ide-ide yang keluar itu mengikuti zaman yang ada sekarang ini, gitu. Seperti saya sendiri contohkan diri saya sendiri, saya ada lukisnya di dalam, bagaimana saya membuat lukisan itu ada tapi tidak ada. Itu sekali lagi ada tapi tidak ada.
Gimana saya bilang itu lukisan ada tapi tidak ada. Saya coba itu membuat lukisan bagaimana persahabatan manusia itu dengan ikan. Sebenarnya hampir tidak ada itu, tapi saya mengadakan. Itu kita bikin persahabatan itu main di laut. Sebenarnya kuncinya pada saya sebenarnya bagaimana kita melestarikan air ini. Kalau kan tidak ada air, tidak mungkin kita bisa bersahabat dengan hewan, dengan alam dan sebagainya. Kalau tidak ada air, kita mungkin tidak ada semuanya. Inilah kekuatan air yang harus kita lestarikan sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh pihak Purikawan. Ini bagaimana kita mapak air yang ada di hulu sampai ke hilir itu. Itu yang saya inspirasikan lukisan yang saya bikin itu di dalam. Sebenarnya kalau alam nyata tidak ada orang bersahabat seperti itu. Gitu. Tapi saya mengadakan. Itulah maka saya bikin ada tapi tidak ada. Itu yang lukisan saya yang pada pamer pada kali ini gitu. Itu terus pengalaman saya, kebetulan saya ini keluarga pelukis dari bapak, bahkan kakek saya sendiri, Kak Ngenon itu termasuk kakek saya itu. Itu sebenarnya bapak saya, Pak Tawang namanya, kakak sendiri Pak Bendi, itu kakak paling tua itu, sudah almarhum semua ini. Kami semua keluarga pelukis. Cara ini penting juga diketahui bagaimana pengalaman kami belajar kepada orang tua kami. Orang tua kami belajar ke Ngenon, itu diajari teknik saja. Bagaimana teknik kita melukis gaya batuan itu diajari. Tapi satu helai pun daun yang dia tiru, bapak saya tiru itu tidak boleh. Bahkan sampai dipukul sama Ngenon waktu itu. Ini cerita bapak sendiri ini. Akhirnya kita harus mengerjakan sendiri-sendiri. Bagaimana kita bikin daun, bagaimana kita bikin orang. Itu untuk diri kita sendiri sama sekali tidak dikasih sama Pak Ngenon waktu itu. Begitu juga saya, kakak saya sendiri, Bendi, dan adik-adik yang juga banyak melukis juga, belajar ke bapak juga begitu. Walaupun zaman sekarang tidak sampai dipukul, tapi zaman dulu sampai dipukul itu bapak saya. Dia mengajarkan kita bagaimana teknik gaya batuan itu kita tetap diajari. Dan sama seperti Ngenon, sehelai pun daun yang kita tiru dari bapak, orangnya juga dan sebagainya, dia marah. Dia tidak mengasih tahu kenapa tidak bisa ditiru. Dia tidak mengasih tahu itu. Akhirnya sekarang baru kita menyadari, oh gini maksudnya, bahwa kita itu harus jadi jati diri sendiri. Sebab lukisan gaya bapak saya sendiri, gaya Bendi atau gaya Ngenon itu sudah dia yang punya. Kalau kita lagi hampir biar sama dengan lukis itu berarti kita tidak ingin jadi jati diri kita sendiri. Itu yang saya tangkap setelah sekarang. Dulu sampai marah, kenapa tidak bisa diikuti? Sampai marah kita. Sama adik juga kenapa tidak bisa diikuti. Cuman bertanya dalam hati sendiri. Tidak dikasih tahu, sekarang kita baru menyadari bahwa kita harus beda. Makanya hampir yang pelukis sekarang, Pak Bendi, Tiang, ada adik lagi 2, Griawan, Diano, sama keponakan lagi 2, semuanya sekarang ikut pameran di sini, semua beda. Ini teknik yang kita ajari oleh orang tua. Kalau biasanya guru, bagaimana hasil karya guru, murid paling mirip dia. Ya, karena dia ingin seperti gurunya atau dia tidak mampu bagaimana menjadi diri sendiri gitu. Itu sebenarnya saya dalam hati kecil dulu memang begitu. Kenapa ada dikasih, kenapa ada bisa ditiru. Tapi sekarang menyadari, oh ini maksudnya orang tua, kenapa kita tidak bisa dikasih meniru.
Itu pengalaman kami belajar melukis. Sekarang pun kami di Batuan ada namanya Perkumpulan Batu Lulangun namanya. Kami melestarikan bagaimana meregenerasi lukisan gaya Batuan yang kami miliki ini. Gitu. Kami di Batuan juga mendidik anak-anak dari kelas SD sampai bahkan ke SMA sekarang pun kami menyelenggarakan pameran tepatnya ada di belakang Pura Pusah Desa Batuan. Kebetulan kemarin Pak Agung Haji yang buka pameran ini gitu. Itu kami juga ajarkan hampir sama dengan yang kami terima dari orang tua. Bagaimana teknik gaya Batuan kami ajarkan, tetapi secara tema kami bebaskan. Bisa dilihat nanti, mungkin Pak Agung sudah melihat sendiri bagaimana hasilnya karya anak-anak Batuan. Itu tujuannya hampir sama dengan kami. Biar dia menjadi jati diri sendiri. Biar kami tidak mengikuti semuanya, bahkan lucu-lucu itu karyanya, ada astronot, ada Spiderman dan sebagainya. Apa yang dia ada di otaknya itu keluar itu termasuk luar biasa itu. Nah, ampun yang potong. Apakah model atau model pendidikan itu ya sebenarnya kemarin sudah dibahas juga oleh Pak Ketua Budiana, bagaimana seniman itu membebaskan diri dari keterikatan, itu juga tercermin dari karya-karya Patut sudah sejak tahun 80-an pameran itu Patut. Ya, itu sudah kita. Ya, dia apa seberapa besar impact atau dampak dari model pengajaran itu terhadap pembentukan karakter seorang Ketut Sadia sendiri dalam berkarya? Iya, dulunya saya memang seperti saya katakan tadi, dulunya memang saya agak marah. Kenapa tidak dikasih meniru, padahal kita masih belajar. Ya. Tapi sekarang baru kita merasakan. Orang lain yang melihat bahwa karya anak tawang si A, si B, itu semua beda. Orang lain yang menilai, bahkan kita sendiri sudah melihat antara karya A dan B itu anak-anaknya Pak Tawang itu semua berbeda. Ya. Itu nanti silakan Pak Jod juga lihat di dalam, kami semuanya ada di sini. Ya, itu ya, kita punya ciri masing-masing, termasuk Bendi sendiri. Ya, Bendi sendiri. Dari segi tema sebenarnya Batuan itu boleh dibilang keberaniannya hampir 1000-an tahun yang lalu. Kebetulan ini lukisan gaya Batuan ini tercatat di dalam prasasti Batuan yang namanya prasasti Baturan itu tahun 1944. Kalau Masehi itu 1022. Pas tahun ini akan 1000 tahun tepatnya Desember, tanggal 26 Desember ini kami akan merayakan tercatatnya Desa Batuan itu tahun ini pas tanggal 26 tepatnya. Itu di dalam prasasti itu terdapat yang namanya Citra Kara. Citra Kara itu di sana itu sebuah perkumpulan, tapi di dalamnya terisi banyak seni yang ada seni lukis, seni tari, seni pahat dan sebagainya, seni yang ada di Batuan itu tercatat di dalamnya. Itu prestasi Baturan itu pas ini langka sekali. 1000 tahun ini 1000 tahun itu akan kami rayakan itu, bahkan pameran yang kemarin itu anak-anak itu rangkaiannya juga itu. Setiap apapun event yang kami selenggarakan di Batuan nanti, eventnya nanti puncaknya 26 Desember yang akan datang ini. Ini menarik nih Pak Gungari. Silakan diinventarisir dulu Niki. Karena kemarin juga pameran ini, ampun aja potong, pameran ini juga berkaitan dengan persiapan menjelang perayaan 100 tahunnya, 1 abadnya Pitamaha. Jadi ini Batuan udah lebih lawas ya, lebih dahulu. Nah ini ada tokoh juga di sini yang banyak mengeksplor tentang gaya Batuan, Pak Kunajana niki, karena beberapa kali juga beliau mengadakan pameran dulu di Bentarang ya. Saya juga bertemu bersama Pak teman-teman dari Batuan. Kita akan melihat apa sebenarnya sentuhan-sentuhan Pitamaha terhadap gaya-gaya seni rupa yang berkembang sebelum masa Pitamaha. Mungkin Pak Patut bisa
memberikan pemahaman atau mungkin merasa bagaimana Parlemen patut bersentuhan dengan masalah itu? Ya itu dah, kalau kita kembali ke belakang, kembali saya ceritakan tentang 1000 tahun ini, di mana pada waktu itu, walaupun sifatnya ngayah, sifatnya persembahan, kita dalam seni lukis sifatnya persembahan, tapi sudah lebih dari 1000 tahun kita sudah ada sebenarnya. Nah inilah nanti mungkin kita sudah kerjasama dari pihak ISI juga, dari pihak Udayana juga, mungkin Gong Haji juga sudah mengetahui. Nanti kita akan ulas ini tentang seni yang ada di Batuan. Makanya nanti kita akan ketahui mana sebenarnya duluan. Dengan kita sudah, ini kan baru tercatat 1000 tahun ini. Bahkan itu kan mungkin sudah lebih 1000 tahun itu. Maka ini akan kita nanti pas Saraswati ini akan dibacakan, walaupun dulu sudah pernah dibacakan, tapi banyak yang tidak terbaca karena kita ada waktu itu yang baca ini kebetulan ide petanda dari Pejeng Sanur. Mungkin nanti tahun ini akan kita coba kerjasama dengan UNUD, bagaimana ahli-ahli sastra di UNUD itu biar bisa komplit bagaimana isi prasasti itu. Nanti rencananya kita akan bikin perseni yang ada. Seni lukis gimana perkembangannya, seni patung gimana perkembangannya, seni ukir dan sebagainya termasuk seni tari, itu semua ada di Batuan. Bahkan masih hidup sampai sekarang. Itu sebenarnya yang kami sebagai generasi muda biar tahu ini semua. Ini akan dikupas, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Ini Pak Prof akan yang memimpin nanti, mudah-mudahan ini bisa terwujud gitu. Ya itu kaitnya dengan Pitamaha ini sebenarnya kami itu sudah duluan. Kalau bilang itu kami jauh lebih duluan, bahkan dari segi tema. Batuan itu jauh lebih berani dengan yang lain. Salah satu contoh karya Ngendon. Ini kan orang Pitamaha juga ini. Zaman itu dia sudah berani, saya lupa tema lukisannya. Ada lukisannya perpisahan antara Irian Jaya dengan Bali itu dia bikin di awannya goodbye. Itu kan sudah zaman itu sudah berani dia, tidak temanya tidak tradisi sekali, bahkan ada turisnya juga di sana zaman itu, zaman Ngendon ini. Maka saya bilang ini kalau segi tema Batuan itu sudah jauh lebih berani, udah itu nyusul adanya Budi. Pak Budi sudah mulai masuk dia ke alam wisatawan, ada turis, udah itu nyusul juga kakak saya sendiri, Bendi. Nah, dengan teknik yang sama tapi corak yang agak berbeda. Kita memang hampir sama dengan teknik, tapi corak-corak itu yang masing-masing pelukis itu berbeda dia. Itu keberanian itu sebenarnya sudah duluan kita berkembangnya gitu. Termasuk saya sendiri juga sering juga melukis yang temanya agak modern gitu. Ya itu. Mungkin sebelum kita beralih kepada Pak Gong Rai, mungkin Pak Tusadi bisa menjelaskan kepada sekarang bagaimana Pak Tusadi melihat karya dari generasi muda sekarang jika melihat dari sisi kebebasan maupun dari segi eksplorasi tema dan sebagainya Pak Tusadi. Keseluruhan maksudnya. Iya, artinya melihat yang berkembang setelah masa Pak Tusadi. Iya, saya lihat ini memang menurut saya luar biasa, cuman keberanian di tema tetap ini menurut saya secara umum masih kurang. Bahkan kemarin saya waktu seminar kemarin sudah saya tekankan bagaimana kita itu biar berani temanya agak digebrak dikit gitu. Bapak-bapak seperti yang saya katakan kemarin, ada kompetisi dan sebagainya, kadang-kadang kita dikasih tema. Bahkan sekarang kan kebanyakan pameran yang kita hadapi sekarang, kebanyakan ada temanya.
Ya kalau temanya tradisi tetap kita bisa. Kalau biasanya kompetisi sifatnya nasional bahkan Asia dan dunia itu biasanya temanya agak modern sedikit gitu. Kalau tidak kita dari sekarang memberanikan diri ikut kompetisi pun kadang-kadang kita akan sulit gitu. Karena dari tema kita sudah doan itu. Itu sebenarnya dari teknik dan sebagainya untuk tradisi ini luar biasa. Apalagi teman-teman dari Ubud ini saya lihat luar biasa itu. Cuman saya lihat itu aja, keberanian untuk berkembang dari segi tema itu saya lihat masih terima kasih Pak ya. bagi teman-teman peserta yang ada di hadapan saya yang mungkin akan berkenan menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan, mohon disimpan dulu. Sebenarnya saya sampaikan juga Pak Ketut ini termasuk sudah aktif berpawira sejak tahun 80-an Pak ya. Dan bahkan mendapat penghargaan Jakarta Award tahun 2008 nggak salah. Sekarang ke Pak Gong Rai nih yang saya sudah tidak sabar untuk bercerita. Pertama mungkin saya berani mintakan Pak Gong Rai untuk bercerita tentang bagaimana Pak Gong Rai mulai awal bersentuhan dengan seni, kemudian sampai akhirnya mungkin termasuk cukup lengkap ya koleksi Pitamaha yang ada di museum Pak Gong Rai ini ya. Saya lihat ya terwakili, saya lihat dari di Balai Daje sendiri ada berapa koleksi karya-karya senior dari pelukis senior Pitamaha sendiri sampai yang muda-muda mungkin. Pak Gong Rai, waktu sekitar mungkin 20 menit Pak Gong Rai. Terima kasih Pak Cok. Om Swastiastu. Salam budaya. Di tengah-tengah kita ada orang yang saya hormati, yaitu Agung Dwi Payana ya, dari Yayasan Perikauhan. Dan memang saya sangat suka ya visi dan misi dan pergerakan beliau ini ya. Mungkin salah satu apa yang telah mewakili kita untuk menyuarakan itulah di Jakarta. Itu penting sekali kita punya orang atau boleh disebut art promotornya. Kita butuh orang-orang seperti ini untuk mengangkat nilai-nilai atau budaya kita ke pusat, ke Jakarta. Dan juga ada Pak Prof Kun dari ISI, juga orang-orang muda yang sangat visionaris dan sangat saya hormati, banggakan bahwa pemikirnya juga maju sekali ya. Saya boleh dikatakan sudah harusnya masuk dok gitulah. Dan juga ada Pak Jong, sahabat lama saya, karena beliau sangat lama kita sudah saling mengenal. Bahkan ibunya saya sangat akrab, saya pernah nginep sering di Perancis ya. Ketika saya di Paris saya selalu nginep di rumah ibunya Pak Jong Kutu. Dan beliau juga seorang pelukis wanita yang hebat. Pernah di Ubud tahun 70-an. Dan setelah di Ubud diangkat menjadi seorang pelukis kerajaan di Laos. Jadi Jong Kutu ini pantas dia memiliki DNA yang luar biasa juga. Jadi orang salah dilahirkan. Lahirnya mungkin di Yunani, ibunya di Paris dan Pak Jong kecil dan besar di Bali. Kecintaannya kepada Bali itu luar biasa, saya kagum. Banyak kita memiliki sahabat-sahabat yang boleh dikatakan sebagai penyambung lidah dari budaya kita ya. Dan saya sangat memperhatikan ya, tidak hanya dari karya tetapi saya berinteraksi langsung dengan senimannya. Baik itu di Batuan, di Sukawati, di Ubud dan seterusnya, bahkan sampai ke Australia, ke Belanda banyak ya. Dan saya bersahabat dengan Sujoyono di Pasar Minggu, Basuki Abdullah di Sisingamangaraja. Saya ditugasi mencari model oleh beliau. Termasuk Pak Sujoyono ya, Pak Dullah, Pak Pejeng, di Bandung dengan Prof Sadali, guru besar di ITB, Prof Sriadi almarhum juga Sriadi Sudarsono, dan juga banyak ya, termasuk Pak Bagong di Jogja, Pak berinteraksi. Artinya apa? Akan lebih baik ya kalau kita tidak hanya mengenal karya, tetapi mengenal pribadi-pribadi seniman-seniman itu, sehingga kita tahu nafas orang. Seperti almarhum
Hendra Gunawan, ya kami sangat akrab ya. Sangat akrab ya, jadi banyak para maestro-maestro yang boleh dikatakan yang ada di Indonesia ini saya berteman, bersahabat. Termasuk juga Pak Ayep Rusidi. Ketika saya di Jepang bergaul dengan beliau, saya nginap di Osaka. Itu. Beliau lah host saya ketika saya selalu memamerkan karya seni boleh dikatakan angkatan Pitamaha yang angkatan mudanya ya. Lalu saya memamerkan seni lukis batuan, seni lukis tiap gabung, ada akademis dan juga ada boleh dikatakan seni lukis Bali itulah tradisinya. Itu banyak ya, kita membutuhkan tidak hanya pemain lokal ya, nasional bahkan internasional itu sangat penting. Bahkan juga sangat dekat dengan penulis-penulis yang ada di Jakarta, di Singapura dan juga di Jepang banyak. Karena itu sangat penting kita bagaimana menyuarakan bahwa di Bali ini orang-orang Bali itu orang-orang pilihan sebetulnya yang memiliki visi misi tidak hanya mempertahankan ya warisan budaya nasional atau Nusantara, hanya Bali lah yang salah satu pulau yang kecil ini bisa menjaga merawat dengan baik dengan mengambil inisiasi, inspirasi sebagai apa tema-tema pameran ya Danu, Ulu, Manu dan sastra itulah. Apapun. Kalau kita berpikir masalah Danu, ya kita berpikir dari alam semesta. Mau pikir menjadi the master of alam semesta ini ya. Dan salah satu juga sebagai orang Bali atau sebagai seniman, saya bisa membedakan proses seorang untuk mencapai sesuatu tujuan, yaitu kesenimanan orang itu prosesnya sangat panjang. Ya, sebab kita tidak boleh terjebak. Marom raja ngamar bongaku seniman, prosesnya panjang untuk mencapai yang saya katakan identity, kepribadian, karakter yang merupakan identitas karya. Inilah sebenarnya isi kepala kita. Inilah yang kita sebut kepribadian kita. Inilah yang kita sebut personal. Saya tentunya beda dengan Pak Cok. Saya beda dengan di piano. Beda. Masing-masing membawa yang kita sebut misi. Ya, atau visi. Yang disebut di Bali Swadharma. Inilah sebenarnya kalau kita cari makna dari Swadharma, baik secara individu ataupun secara kolektif yang dikelola oleh Banjar, adat, inilah. Maka muncullah apa yang kita sebut gotong royong. Nah kalau kita mau meneliti sebenarnya pertanyaan yang sering saya lontarkan, siapa sih orang Bali itu? Anda orang Bali? Bukan. Saya juga bukan. Anda juga bukan. Siapa orang Bali itu? Orang Krunyan orang Bali? Bukan. Dialah yang kita sebut sekelompok atau grup manusia yang pertama kali yang menempati pulau ini yang disebut dengan Proto Melayu. Nah itu harus kita cari dan cari dan cari. Maka tadi Pak Sadio sudah sampaikan ya Citrakarau di Batuan memiliki seni lukis tidak. Yang disebut Baturan itu sebetulnya Batuan menjadi pusat kebudayaan zaman Bali kuno. Di zaman Sri Kesari Warmadewa. Di zaman yang menulis itu anak wungsu. Ulunya ya pulu di mana di Bedulu. Orang Batuan yang membangun sebetulnya membangun pekerisan. Ya candi-candi di sana dan dibantu oleh kelompok manusia dari Blatu Bare, Blabatu sekarang. Banyak yang kita harus ya saya katakan. Nah kita harus lihat Bali ini dari dua kubu. Dari selatan dan dari utara. Saya rajin penelitian saya itu, sangat rajin.
untuk membedah simbol menjadi karya tulis atau sastra. Di sanalah maka sering saya katakan mengandung unsur pengetahuan terselubung di balik itu. Ada hidden knowledge dan hidden value. Itulah kalau kita mendalami dan dalami dan berjalan. Nah, kita sering terjebak, ya. Kenapa di Indonesia seolah-olah saya orang museum begitu banyak dan di Bali banyak memiliki museum. Kemanakah orang Bali? Adakah orang Bali mau datang ke museum? Tidak ada. Sayang, sangat sayang. Disinilah kita harus melawan ego kita masing-masing. Menganggap diri kita sudah tahu, sudah jago, sudah hebat. Ketika kita ajak bicara di dunia internasional, sing besar, apapun tidak keluar dari mulutnya. Kita harus ngomong sekarang. Harus angkat. Kalau kita tidak bekerja sama. Saya sudah jawab reputasi dan apresiasi. Inilah apa yang saya bisa kembalikan berbentuk a living museum. Kalau kita ingin tahu apa sih bedanya museum Arma dengan museum Puri Lukisan, apa sih bedanya Arma dengan museum Neka atau museum yang lain-lain? Pemikiran Barat hanya memikirkan gedung dan koleksi, that's it. Tidak pernah memikirkan bagaimana mengajak masyarakat kita di Bali untuk datang, mengapresiasi, belajar tentang apa yang ingin disampaikan oleh si seniman itu kepada kita, kepada siapa saja. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Biku mengandung 1000 kata-kata. Satu lukisan mengandung 1.000.000 makna. Karena melahirkan apa? Multi tafsir. Nah, disinilah harus kita sadar. Pameran yang luar biasa sekarang ini. Saya tidak pernah melihat pameran hebat seperti ini. Di mana kita atau seniman atau penyelenggara atau teman-teman di isi Pak Rektor coba bayangkan melayani, ya, mengayomi, mengajak seniman kita untuk hadir, ya, memberikan ruang bekerja sama untuk hadir, dituntut untuk menciptakan karya terbaik. Kita sudah melakukan begitu banyak. Ya, saya sendiri kadang-kadang mangkel juga. Saya mengorbitkan orang dari tidak ada apa-apa menjadi hebat. Tidak ada. Jangankan mengharap diberikan nyicil karyanya. Tidak ada. Saya tahu banyak dan banyak orang dikecewakan oleh seniman-seniman kita. Hanya perbedaan uang kecil. Nah, tugas kita apa? Memproduksi, menciptakan karya seni, dan juga menciptakan art lover atau kolektor lebih bagus. Inilah yang harus kita sebarluaskan. Karena esensi karya itu apa? Ngubah dengan gelem, karena unsur healing ada di dalamnya. Unsur terapi ada, unsur spirit ada, unsur keindahan ada. Dan inilah kalau tidak ada karya si A di ruangnya, seolah-olah dia sepi. Dan memilih karya tidak mudah. Membeli lukisan sangat mudah. Harus kita bedakan antara lukisan dengan karya seni. Bedakan antara kolektor seni dengan art lover. Sangat berbeda. Orang uangnya tidak berseris, dia hanya beli. Tetapi kalau orangnya sedikit, hati-hati dia memilih karya. Benarkah saya jatuh cinta dengan karya ini? Apa saya bisa dapatkan dari karya ini? Karena di sana ada unsur beyond estetik. Ada power beyond estetik atau ada keindahan di balik
visual art Ampun Pak itu. Agung. Apakah faktor seniman juga berpengaruh terhadap pemilihan karya itu? Tadi saya katakan seorang seniman itu sudah menemukan setelah mengeksplor sehingga mampu membius orang Pak Jo ya. Dan kita belum bisa mengapresiasi dan mendapatkan karya seperti itu tidak mudah. Dan si seniman tidak tahu bahwa di balik karya ini masterpiece-nya. Yang tahu orang yang tidak punya kepentingan seperti saya. Kalau dia suruh membuat satu lagi seperti itu, tidak mungkin sama. Walaupun bentuk visualnya sama, tetapi spiritnya berbeda. Ya, itu beyond estetik. Nah disinilah kita seniman juga harus hati-hati dan juga harus tahu menurut saya. Karena kelemahan seniman itu selalu tentang di harga, spekulasi. Mumpung laku pernah sikat mahal besoknya, ini berbahaya. Psikologis bisa meruntuhkan mental kita. Bidan laku 100 juta, jadi tagih 200 juta, pusing seniman itu. Bidan laku 100 juta, jadi kita 1 juta, saya ada beli, pusing. Nah disinilah seniman harus memiliki taktik, strategi, dan naluri entrepreneurship, naluri bisnis harus punya. Seperti saya dari dagang ancung, mendirikan galeri, membangun network, bergaul secara internasional, dan juga dipercaya memilih karya. Maka saya dipakai di Singapura ya oleh LaSalle College, ya, selalu jadi juri dan termasuk di Jepang. Karena pilihan apa sih perbedaan karya si A di Arma dengan perbedaan karya si A yang ada di tempat lain? Tergantung cara memilih. Sukses Pak Agung. Waktunya masih lagi 4 menit. Benten sampai yang lagi? Oh ya sangat banyak sebetulnya. Kalau kita tahan. boleh dikatakan lokal, nasional, dan internasional. Kebetulan saya sangat bergaul dengan Pak Nyoman Gunarsel di isi Jogja, Pak Bagong tadi saya sudah sampaikan. Seniman-seniman bertaraf nasional, internasional. Di Singapura, di mana-mana. Nah kalau kita duduk di Singapura, orang kolektor datang, apakah benar ini karya Enu? Kita sulit mengatakan benar atau tidak benar. Asli atau tidak asli. Kalau ini Pak, kalau Bapak kasih minta saya tidak mau. Cara saya ya. Dan kalau ini Pak, saya tahu ini benar, $1.000 saya bayar cash. Itu aslinya asli. Tidak mudah. Barang sudah dibeli, asli atau tidak asli. Begitu banyak tidak paham sehingga dia ini terjadi sindikat-sindikat seperti itulah, hati-hati. Nah salah satu menurut saya ini, nah berinteraksi penting, tidak hanya, tetapi berinteraksi, bergaul juga, berdiskusi sangat penting. Yang perlu kita sharing masing-masing punya pengalaman. Karena kelemahan kita kan di dialog atau diskusi. Dan kedua, sekarang sebenarnya infrastruktur seni apa yang disampaikan aku sudah sangat baik. Tinggal masalah horizontalnya. Bahkan menurut kembali ke Pitamaha itu sudah ditulis oleh Wim Bakker, teman saya di Belanda. 100 tahun yang lalu Belanda itu sudah menciptakan Ubud ini dijadikan pusat ekonomi kreatif berbasis seni di pedesaan. Pusat ekonomi kreatif berbasis seni di pedesaan. Sehingga orang-orang Pitamaha itu tidak hijrah ke kota, menetap di desanya, di banjarnya, di rumahnya, dan juga bisa menghasilkan uang. Maka horizontal, vertikal sudah, horizontalnya, infrastruktur sudah, tinggal kita harus, nah ketika ada pameran, harus ada orang yang tahu bagaimana menjual karya seni. Menjual karya seni, meyakinkan orang tidak mudah. Ya. Kan tugas itu juga diemban oleh Pitamaha waktu awalnya. Ada Ya. kurasinya. Nah ada disinilah aturan. saya kembali lagi katakan, ketika Belanda menciptakan sistem itu, yang membeli Belanda, orang-orang Belanda Van der Stok, menyarankan orang asing yang ada di Bali untuk membeli karya-karya ini. Ya, sehingga banyak karya seni kita yang hebat-hebat ada di sana, baik di Amerika
ada juga sebagian disumbangkan di Museum Bali. Saya sudah identifikasi itu. Dan yang menarik apa disampaikan Pak Sadio tadi tentang batuan itu, nah, ya masalah 1000 tahun dan 100 tahun ya. Nah ini berkat kepindahan Margaret Mead dan Bateson ke Batuan, inilah maka Batuan tidak lagi Bali kuno, dia masuk ke era Pitamaha, pengaruh Pitamaha. Si Bateson Margaret Mead lah menetap di sana, mesen lukisan sesuai dengan keinginannya. Maka bukunya dikenal dengan Images of Power, dan ada salah satu lukisan Ngenon yang sifatnya cynical. Ya, yang cynical ketika Bateson pindah dari Bali menuju ke Papua New Guinea. Nah, di sini dia katakan bye-bye apa ada yang ngajit dia. Margaret Mead dan Bateson oleh Ngenon, dan Ngenon itu memang orang hebat, sudah terjun ke dunia boleh dikatakan seperti saya sampaikan tadi, politik ya, masuk gerakan dari Ngurah Rai itulah. Dan untuk itulah kita di Bali ini, DNA orang Bali itu memang jiwa seninya luar biasa. Ini yang dikagumi oleh orang-orang luar ya. Justru orang asing lah yang banyak mengoleksi karya-karya kita. Pertanyaannya sekarang, tugas kita bagaimana mengajak orang-orang yang berduit di Bali, di Indonesia agar mau beli lukisan. Ini sangat penting. Sehingga kita tidak hanya tergantung pada turis gitu. Karena ini sangat penting, kita harus mampu meyakinkan, memberikan apresiasi pendidikan seni atau pemahaman seni kepada mereka-mereka itu. Karena orang Bali tidak ada miskin, lapis. Inilah yang harus kita cetak, pembeli-pembeli, dan jangan lupa. Nah, berikanlah mereka harga yang sesuai. Jangan terlalu mahal, kapoknya sing bani. Berikanlah yang sesuai dengan Ampun yang potong karena affordable. waktu. Saya potong teman Pak Ngurai. Sekali lagi kepada para peserta yang nanti sudah memiliki respon atau menanggapi atau mempertanyakan, memberikan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya saya kembali ke Pak Ketut Sadio Dumun. Pak Ketut, tadi kan Pak Ngurai juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana perlu penghubung ya antara seniman juga dengan kalangan apresiasi. Nah, tapi Pak Ketut melihat Pak Ketut Sadio sendiri melihat apakah juga hal itu juga patut rasakan sendiri sebagai seorang seniman? Ya, semua. Niki lah, kalau tiang sebagai seniman, pingin sekali bagaimana hubungannya dengan terutama pembeli nih kan. Pembeli maksudnya nih. Kan ada dua kategori dari Pak Ngurai, ada kolektor dan juga art lover. Yang kolektor dan lover niki, bahkan kalau tiang harap niki, kalau para kolektor kan sudah tahu dia bagaimana yang mana yang terbaik, dia sendiri yang sudah memilih niki. Kalau tiang harap niki dari pemerintah nih, seperti yang disampaikan Pak Gong Haji tadi, jangan kita berharap ke wisatawan saja. Bagaimana kalau bisa pihak pemerintahan ini, misalnya instansi biar mengurusi lukisan 1 atau 2 lukisan, terutama lukisan tradisi, karena kita bicara ini tentang tradisi. Bagaimana setiap instansi ini biar ada ini di kantornya, itu baru menurut saya sangat membantu itu. Seniman-seniman yang ada ini, kita kalau menunggu wisatawan atau kolektor saja tanpa diimbangi dengan pemerintahan, ya selama ini dari pemerintahan kebanyakan wacana aja. Ini tiang bicara dengan realita aja nih, dengan kenyataan aja nih. Kenyataan tiang lihat hampir di semua intensi hampir tidak ada karya-karya tradisi ini, kebanyakan yang dipajang di sana modern, bukan saya benci modern, bukan. Ini karena ini tradisi ini satu-satunya ada di Bali. Bagaimana ini biar bisa lestari kalau tidak dari pihak pemerintah bisa membantu kami di seniman. Paling tidak itu dah tadi saya katakan tadi, instansi atau bank dan sebagainya, biar dari pemerintah itu bisa menyampaikan, biar menggemakan, biar ada kontribusinya ke kami. Itu harapan kami. Terima kasih Pak Ketut. Silakan Pak Ngurai. Ini tambahan apa yang mungkin dari kami, bahwa harus ada, benar itu, political will itu harus ada.
Di mana kita kan daerah tujuan yang sudah menjadi destinasi ya. Seandainya ada political will, deal, politik deal, hotel boleh banyak, tapi harus dihiasi dengan karya seni. Ya, paling tidak interiornya, furniture-nya, apapun bisa. Jangan membawa atmosfer Itali ke Bali. Tapi sangat penting unsur Bali itu masuk di dalam arsitektur, pengembang, apakah di dinding lobi, apakah di kamar harus ada, apakah modern, itu urusan mereka. Ini kan kaitannya ke interior dan eksterior dan arsitek. Ini yang harusnya ada deal politik. Anda boleh bangun 400 kamar, bayangkan satu kamar ada satu lukisan, itu sudah representasi dari budaya kita. Ya, nah itu salah satu cara. Ini harus ada yang meyakinkan ini ya. Bahkan mungkin hotel begitu banyak, apa isi dalamnya? Semua barang dari luar ya. Suasana luar dibawa ke Bali kan tidak match dengan inilah sering kita bicara budaya. Inilah sebetulnya kurang concernnya. Karena seniman sudah membuat karya, menciptakan lapangan kerja. Nah pertanyaannya sudah hebat, kemanakan ini karya? Kan begitu, kita kan tidak memiliki 1-2 orang pelukis. Kita kan punya mungkin ribuan kan. Belum pengrajinnya, pengrajin bambu, furniture. Nah inilah harus pemerintah menengahi seperti saya sampaikan sebagai deal politik. Sehingga bangun hotel atau apa, restoran ini harus dah lukis, furniture ini, patung ini. Jalan dah, atau kita barter. 50% lokalnya, 50% silakan. Ini tergantung political will. Jadi ada intervensi pemerintah dalam program ini. Itu penting sekali. Sebelumnya Pak Gori, sebelumnya izinkan saya mengulang lagi bahwa bincang dan diskusi seni ini digelar dalam rangkaian pameran bertajuk Tirta Agrarupa yang diselenggarakan mulai 17 Agustus hingga Sabtu depan. Dan pameran ini terselenggara berkat dukungan penuh dari Yayasan Purikawan Ubud yang diketuai oleh Pak Agung Ari Dwi Payana yang beliau hadir di depan kita, dan juga support dari Pak Kun Anjana bersama Pak Muke yang sudah bekerja mengkurasi dan menseleksi karya-karyanya sendiri. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama sebentuk curhat sebenarnya dari Pak Ketua Sadia, pengalaman dan juga dari Pak Agung Rai, bagaimana mereka menjalankan swadharmanya sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan. Di hadapan kita ada Pak Zangkutu yang juga concern dan beberapa kali disebut namanya oleh Pak Agung Rai, begitu dekatnya dengan Bali. Dan di samping Pak Zangkutu ada Pak Kun Anyane yang juga setahu saya sangat lekat sekali dengan Ubud. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan beliau juga dengan Pak Sadia dan teman-teman dari Baturan ya, juga aktif menggelar pameran dalam rangka untuk melestarikan nama budaya Bali. Nah, sebelum saya serahkan kepada para peserta di hadapan kami, mungkin Pak Agung Ari Dwi Payana ada penyampaian mengenai mungkin ajakan atau seperti merespon dari Pak Agung Rai sendiri, bagaimana kita membudayakan berkunjung ke museum sebagai satu bentuk apresiasi, juga kita melihat menjaga citra atau reputasi dari seni budaya Bali kita ini yang mungkin sudah ribuan tahun ya sudah berusianya. Silakan Pak Agung Ari, sebelum nanti mungkin saya minta dari Pak Kun Anyane untuk sedikit menyampaikan tentang pameran ini, dan Pak Zang jika berkenan mungkin nanti cepat turut. Om Swastiastu. Titiang akidik mantan niki. Titiang menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Ketut Sadia tadi, bahwa ada satu PR besar bagi kita di Bali saat ini, satu membangun keberanian terutama dalam menciptakan identitas sendiri gitu. Jati diri itu saya kira PR penting yang kita harus bangun, karena kita memang terbiasa untuk meniru, tetapi kita sudah membuktikan upaya untuk melakukan pabrikisasi, meniru secara massal ini justru menimbulkan problem besar ketika seni itu kemudian terdowngrade begitu. Ini pernah terjadi kalau nggak salah
mohon maaf ini kasus kliki, lukisan kliki itu kemudian akhirnya terdowngrade begitu karena ada pabrikisasi. Sesuatu yang diciptakan secara massal, kemudian untuk memenuhi target pasar, akhirnya kehilangan identitas sendiri dan jati diri, dan itu memunculkan masalah baru. Saya kira ini pertama harus kita pikirkan bagaimana kita tidak lagi masuk ke kecenderungan sindrom pabrik gitu. Seni rupa bukan pabrik, itu satu hal yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, kita perlu menciptakan Pak Ngendon baru. Yang banyak sekali mendengar dari Pak Sadia tadi tentang Ngendon, dan saya juga pernah mendengar dari beberapa teman yang lain mengenai bagaimana Pak Ngendon punya keberanian untuk keluar dari tema-tema mainstream, bahkan secara politik justru menampilkan keberanian yang luar biasa dari Pak Ngendon. Titik yang kira ini juga perlu diangkat begitu, karena satu sisi seni ini kan juga menyuarakan sesuatu yang ada dalam masyarakat gitu. Walaupun caranya halus gitu. Misalnya kita menghadapi masalah lingkungan, masalah di dalam masyarakat yang cukup banyak, itu disuarakan oleh realitas itu melalui berkesenian itu. Walaupun cara menampilkannya tidak vulgar. Titik yang kira ketika kita mengangkat tema Toyo Uripin Buana Usadaning Sangaskara dan juga sekarang Tirta Agrorupa, itu seniman berbicara tentang air yang luar biasa, mengandung pesan tertentu yang mengajak masyarakat melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Nika titik yang kira ada spirit, saya nggak tahu Pak John namanya advokasi atau apa ya, seni sebagai media untuk menyuarakan kegelisahan yang dalam masyarakat. Ini yang kedua yang mungkin penting kita sampaikan. Yang ketiga, ini sebenarnya Pak Kun sudah bicara banyak ini soal ekosistem. Dalam kita di seni rupa Bali ini kan ekosistemnya, infrastrukturnya sudah oke, ekosistemnya belum terbangun. Ekosistem seni ini kan tidak bisa hanya seniman. Di situ ada sekolah, universitas, di situ ada masyarakat, komunitas, di situ ada pemerintah daerah, ada korporasi, juga ada swasta. Jadi kita harus membangun ekosistem seni rupa Bali yang kurang lebih bisa kondusif untuk melahirkan cerita-cerita baru tentang semangat yang baru gitu lah. Nah ini yang perlu dibangun ke depan ekosistemnya. Yang terakhir niki art lovers itu. Betul kata Gung Rai tadi, bahwa kita mungkin sekarang ini terlalu banyak kolektor yang tidak punya kecintaan terhadap seni rupa. Dia hanya mengkoleksi saja, tetapi dia tidak mencintai seni rupa. Art lover ini penting sekali. Nah, art lover ini edukasi. Tidak mungkin ada art lover kalau tidak ada keedukasi, ada proses. Art lover itu harus diciptakan mulai dari kecil gitu. Mulai dari anak-anak di sekolah, kemudian juga art lover itu mau dilakukan di dalam konteks yang lebih luas, ke dalam dunia yang sekarang ini memiliki uang sebenarnya, yaitu satu korporasi, yang kedua BUMN, ketiga ya pemerintah. Gitu. Kalau art lover ini terbangun di korporasi, luar biasa, tadi idenya bagus sekali. Kalau membangun sebuah hotel di Bali, setidaknya pemilik hotelnya itu sudah tersentuh dulu. Gitu. Bahwa Bali itu harus dilakukan, membangun Bali salah satunya membangun senimannya. Nah itu art lovers. Nah itu harus juga penting kita bicara kebijakan yang memastikan. Nah art lover ini penting sekali edukasi. Edukasi terhadap orang mencintai museum, datang ke museum. Kemudian juga itu kalau tidak bisa dimunculkan begitu saja, harus diciptakan atau dipaksa setengah dipaksa Pak Jones. Misalnya apa? Kebiasaan itu kan kalau kita muncul dari kesadaran kan lama sekali ya. Kalau dia dimunculkan dari sebuah kebijakan, Kepala Dinas Kebudayaan Kun dulu kayaknya udah nggak lagi kadis ya. Mewajibkan anak-anak sekolah setiap liburan untuk datang ke museum. Setelah itu dia bikin tugas
catatan ketika dia sudah ke museum itu mungkin. Kedua, museum-museum harus terbuka. Nah, masuk museum itu orang dari image-nya mahal, Pak Gorai. Harus ada promosi ke sekolah-sekolah, masuk ke museum gratis atau biaya tidak terlalu mahal. Saya kira nih mantan. Mungkin ini menarik juga tadi Pak Gorai juga menunjukkan adanya perlu political will Iya, dari government betul. sendiri untuk bagaimana mungkin menumbuhkan ya, mendorong tumbuhnya art lover di Iya, atau art betul. lovers di Bali sendiri, bukan art lovers. Bahkan di nasional, Titiang kemarin Titiang sampaikan percakapan Titiang seorang Presiden Jokowi di Istana Tampak Siring. Waktu itu beliau, wah luar biasa ya Bung Karno di eranya itu mengkoleksi banyak sekali lukisan yang terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Beliau di Istana Bogor itu mentan lukisan dari Rusia yang luar biasa. Nah, dia mengkoleksi tidak hanya lukisan, dia mengkoleksi patung, bahkan keris mungkin ya. Banyak sekali. Nah, pertanyaannya setelah Bung Karno, tidak ada presiden yang kemudian melakukan upaya mengkonservasi dan mengumpulkan lukisan terbaik di zamannya. Pak Harto mungkin beberapa saja, mungkin untuk koleksi pribadi ya. Tapi kalau sekarang Pak Jokowi ingin dikenang legasinya sangat baik oleh para seniman, beliau harus mengumpulkan karya rupa terbaik di era setelah Bung Karno itu, mungkin yang belum masuk seperti Joko Peke, Nasirun dan pelukis-pelukis yang lain, itu dikumpulkan dan dibikinkan semacam galeri atau semacam museum seni rupa di era Jokowi, itu luar biasa. Bahkan mengisi IKN. IKN ini kan baru akan dibentuk. Nah, oleh karena itu kalau ini di sana ada lukisan-lukisan terbaik Indonesia di era Pak Jokowi, itu akan luar biasa. Nah, itu contoh. Jadi karena Indonesia itu lead by example kan. Orang kalau nggak ada contoh, nggak ada teladan, nggak mau lakukan. Kalau presiden aja mengkoleksi lukisan, gubernur, bupati setidaknya akan ikut gitulah. Mungkin ini titipan pesan buat Pak Gongari karena beliau ada di lingkaran. Bahkan kemarin Pak Soekardi Naket juga yang hadir ya di sini memberikan, beliau sebagai khususlah staf kepresidenan bidang kebudayaan.